Ramadan STIT Ngajin Jogja 1447 Hijriah. Bersihkan hati, siapkan diri menjadi pribadi murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai Ustadz Aulia, Ustadz Kemal, Bu Ella, Bu Tini, Asatidah, Bapak Ibu semua, Dewan Guru, SD, IT, Bina, Cendikia, dan para karyawannya. Insya Allah semoga kita semua dipertemukan di sini bukan yang pertama kali, karena insya Allah nanti di akhirat di surganya Allah kembali. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh iya, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini seusia dengan saya kan? Teman-teman aja ya. Sudah dikabari ya bocoran judulnya itu ya? Sudah boleh ya? Belum ya? Belum sempat. Ya. Belum sempat karena judul ini penting. Kata pepatah yang sangat menyakitkan, ada pepatah yang menyakitkan Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Akhirnya ada yang sadar, ditambahin tak kenal maka ta'aruf, diganti ya. Gitu. Padahal ada lagi yang lebih up to date lagi ya, yang ramah ya, lingkungan, bahkan sesuai dengan ajaran Islam. Tak kenal maka apa kira-kira? Yang ramah lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tak kenal maka tak sayang, itu tidak ramah lingkungan. Betul Bu? Betul ya Bapak ya? Nah, kita ketemu orang nggak kenal dia, kita nggak sayang sama dia, itu sangat tidak ramah gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf, kadang-kadang nggak mungkin juga, kemungkinannya tidak selalu 100%. Kadang kita di jalan ketemu orang cuman sekelebatan, nggak mungkin kita berhenti ta'aruf dulu. Lalu apa kira-kira yang up to date, yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata peribahasa atau statement tak kenal maka tak sayang itu ada rentetannya itu. Kalau mau dikatakan ini budaya jahiliyah, Masya Allah, mohon maaf ya. Ya, tak kenal maka tak kenal maka kalau tak sayang jahiliyah. Ya, tak kenal maka tak apa ya kira-kira. Kalau ta'aruf tadi sudah dijelaskan, boleh ditambahin apa saja, tapi yang ramah lingkungan siang ini saya tawarkan, saya ajak, tak kenal maka sayangilah. Jadi untuk menyayangi orang lain tidak perlu melewati apa yang disebut dengan ta'aruf atau kenalan dulu, kenal dulu. Apa dasarnya? Baginda Nabi berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Masya Allah, sudah hafal semua kan ya Bapak Ibu ya? Asatidah semua sudah hafal semua. Tidak dianggap iman, la yu'min. Ini statement yang luar biasa, keras sebenarnya, karena ini filosofi pertama dalam Islam. La yu'minu ahadukum dalam hal muasyarah. Kalau pertama tauhid tentu ya. Berikutnya hablum minan nas, ini pertama kali yang harus kita pegang adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman kalian, kata Nabi, tidak akan dianggap oleh Allah hatta, hingga, yuhibba ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masya Allah. Sebelum atau sehingga kita yang dianggap iman oleh sebagian kita yang lain, atau kita yang merasa kita beriman, maka keimanan kita mardud, tertolak
jika belum bisa memposisikan orang lain li akhihi, orang lain seperti ketika kita mencintai sesuatu untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Ini insya Allah Ustaz, asatidz semua, kalau ini kita lakukan ini, insya Allah sekarang berapa kelas Ustaz? Yang kelas 1 aja? Siswa baru berapa? Berapa Bu? 3 kelas. Ya, kata Pak Ketua Dewan Pembina tadi 4 kelas ya rencana Ustaz ya. Dan doanya 4 kelas. Ya, bisa 4 kelas, bisa lebih insya Allah. Dengan tadi memahami la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak kenal maka sayangilah. Nah, itu statementnya. Karena ada lanjutannya, maka kita harus buat juga itu. Tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal, berikan sayang lebih padanya. Are you ready? Siap kira-kira? Ya, jadi jangan sampai tak kenal maka tak sayang. Itu sangat tidak islami. Sehingga dimanapun kita berada, ketemu siapapun, bersama siapapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi masyarakat yang seperti apa saja, kita tetap menyayangi mereka karena Allah, atas perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, insya Allah kita ulang sebelum kita lanjutkan. Tak kenal maka sayangilah. Kalau sudah kenal, berikan sayang lebih padanya. Insya Allah. Oke. Kalau boleh tadi dibacakan well apa tadi ya temanya Bu? Di pura-pura biar well. Oke. Nah, kemudian saya kasih judul dari tema itu paling bawah, WA dengan saya tadi. Jangan sampai salah baca WA. Persiapan yang sering terabaikan. Ya, persiapan yang sering terabaikan. Masya Allah, terima kasih Bu Ella. Bu Ella ini senior saya di dunia pendidikan. Masya Allah. Bapak Ibu, persiapan Ramadan kan banyak dibicarakan. Saya pilih posisi yang jarang dibicarakan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendengarkan dengan seksama, rugi nggak kira-kira? Rugi banget. Jadi bukan hanya rugi, tapi ada bangetnya, rugi banget. Jadi gitu. Ini bisa juga dibuat untuk statement nih. Apa yang kita bisa buat core ya di SDIT kita ini? Seperti yang disampaikan oleh Wakif, apa sih tadi? Harus ada Wakif menyampaikan untuk dibuat sekolah berdasarkan Quran dan Sunnah, itu core-nya. Ini nggak boleh hilang. Sampai kalau ada orang, apa yang membuat kamu terdorong untuk menyekolahkan anak-anak di SDIT Bina Cendekia ini? Karena ada Quran dan Sunnahnya, diterapkan, sudah terintegralisasi, ya, terintegrasi, ya, sudah masuk. Ya, kalau dalam bahasa Quran sudah menjadi sibghatullah, menjadi celupannya Allah lewat Quran dan Sunnah, sehingga orang-orang kalau tidak memasukkan ke sini rugi. Nah, itu. Kalau sudah padat statement itu, masya Allah, bisa jadi SDIT Bina Cendekia ini bukan kekurangan murid, tapi menolak murid karena ruangan kurang. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Persiapan yang sering terabaikan, kira-kira apa nih? Ada yang mencoba? Saya mohon maaf, duduk juga capek ya, berdiri juga nggak begitu jauh beda dengan duduk ya. Oke, saya berdiri aja biar bisa melihat yang ngantuk. Yang ngantuk nanti saya tunjuk. Ya, insya Allah. Oke ya. Dari bapak-bapak dulu, dari Ustazah Asatidz dulu. Bapak-bapak, para ustadz, apa kira-kira menurut antum persiapan yang sering diabaikan? Ya. Kalau terlupakan itu hampir ya. Ya, kalau terlupakan itu hampir sama dengan diabaikan atau terabaikan.
Apa kira-kira? Ayo, boleh satu. Ya, insya Allah yang menjawab kita doakan dekat jodohnya. Bagi yang sudah menikah semakin setia dengan istrinya. Ayo silakan ada. Silakan. Ayo ada. Ada. Silakan. Satu boleh. Saya nggak ngantuk. Alhamdulillah betul jawabannya. Saya nggak ngantuk. Ya, alhamdulillah. Untung nggak ngantuk. Ya, oke. Ada bapak-bapak? Belum. Ibu-ibu? Ada? Ini diralat ya. Pertanyaan untuk siapa saja, nggak harus yang ngantuk. Ada bu? Siapa boleh? Sampaikan. Nggak ada. Nggak ada. Yang sering diabaikan apa kira-kira? Sepertinya udah senang semua kan? Ya. Hati. Oke. Hati diabaikan. Habis nggak kelihatan sih. Hati nggak kelihatan mau diamakin gitu ya. Oke. Ya. 45 menit ya. Ya, coba percepat dulu. 11 menit sudah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siang ini kita akan bahas itu, fokus di itu. Persiapan dalam bulan Ramadan, menyambut Ramadan. Baginda Nabi sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Karena banyak orang di kanan kiri kita, mungkin tetangga kita, bahkan dalam bulan Rajab kemarin saya sampai memberikan tausiah kematian itu 5 kali. Masya Allah. Padahal mereka semua yang meninggal itu selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mereka semua ingin menghadapi atau ingin bertemu Ramadan tahun 1447 ini. Tapi qadarullahnya Allah sudah memberikan batas waktu untuk hidup dunia ini. Kita nggak tahu, semoga doa kita yang hadir di masjid ini khususnya. Jadi yang nggak hadir ada kesempatan nih untuk dipanggil dulu sebelum Ramadan. Jangan ya Ustaz ya. Yang hadir di sini insya Allah kita berdoa khusus agar Allah berikan panjang umur kita. Amin. Bertemu Ramadan tahun ini, tahun-tahun berikutnya dan seterusnya ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kira-kira yang sering terabaikan, sering terlupakan? Persiapan yang sering kali dilakukan adalah persiapan fisik. Padahal kalau kita mau kaji, persiapan itu ada 2 secara umumnya ya. Persiapan lahir, persiapan batin. Persiapan jasmaniah, persiapan ruhiyah. Persiapan jasmaniah seperti apa? Mulai Rajab, sering puasa, sering baca Quran. Ini kan membutuhkan fisik semua. Ya, qiyamul lail, qiyamnya diperbanyak, sedekahnya mulai diperbanyak, mulai dari Rajab persiapannya tuh. Ya. Sya'ban sampai masuk ke Ramadan. Persiapan yang jarang dilakukan adalah persiapan ruhani. Ya, sebelum kita ke sana, ruhani itu kalau dalam hasanah Islam, di dalam kehidupan kita diwujudkan apa? Wujudnya apa rohani? Rohani memang gak berwujud, tapi dalam hasanah Islam keilmuan diwujudkan apa? Tadi sampaikan Bu Ella, hati. Jadi wujud dari persiapan rohani itu hati. Dan ini sangat penting, bahkan lebih penting daripada persiapan fisik. Kenapa? Coba kita perhatikan apa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita selesai puasa Ramadan dengan qiyamnya, dengan siamnya, dengan zikrullahnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya. Apa yang akan diberikan oleh Allah untuk kita? Apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? La'allakum. Apa yang diberikan oleh Allah? Apa yang disediakan oleh Allah? Oke, jawab bersama, yang menjawab rezekinya lancar, berkah, sehat. Apa yang diberikan oleh Allah untuk kita? Surga. Apa? Surga. Saya sekali lagi ya. Coba kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang diberikan oleh Allah untuk kita? Predikat takwa. Takwa, Masya Allah, barakallah. Takwa.
bukan yang lain, tapi takwa. La'allakum tattaqun. Terkait dengan rohani, Rasulullah pernah ditanya sahabatnya, Rasulullah, takwa itu di mana? Beliau menjawab, hahunala, sambil menunjuk arah dada beliau. Beliau mengisyaratkan bahwa takwa itu ada di dalam hati. Berarti kalau ada pertanyaan, apa yang akan mewadahi takwa kita? Hati. Hati. Di mana letak iman dihunjamkan oleh Allah? Hati. Dalam hati. Di mana ada penyakit-penyakit iri, dengki, itu di mana tempatnya? Di dalam hati. Masya Allah. Nah, itulah persiapan yang harus kita seriusi. Karena kalau persiapan fisik sudah banyak, ya kita lakukan setiap tahun. Kalau persiapan ruhiyah, persiapan menyiapkan tempatnya takwa ini, kadang-kadang kita terlena, terlupakan. Oke. Apakah ada hati yang tidak bisa menerima takwa dari Allah? Ada nggak ibu-ibu kira-kira? Apakah ada hati yang tidak bisa menerima takwa dari Allah? Kalau ibarat hati itu wadah, ya wadah lah ya. Anggap ini wadah mangkok atau piring, ya. Kemudian ada tutupnya seperti ini. Kalau hati kita seperti ini, tertutup seperti wadah ini atau piring yang tertutup, maka tidak bisa menerima takwa. Harus dibuka. Alhamdulillah. Ya, 3 jenis. Ada iman, ada takwa di sini, masya Allah. Ada niat juga dalam hati, gitu ya. Dan ada kotoran-kotorannya. Apa kotoran-kotorannya? Sifat-sifat yang jelek, yang nempel di dalam hati kita. Tetangganya beli mobil baru, suaminya siap-siap balsem sama puyer 37. Puyer apa itu? Untuk ya Bintang biar 7. tidak pusing. Bintang 7. Bintang 7 kok 37. Ya, kolonial tapi juga sering bergaul sama milenial jadi agak lupa. Gitu. Nah, iri gitu, dengki dan nggak nyaman, nggak bahagia ketika orang lain bahagia. Padahal baginda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Loh kok bisa? Ada tetangganya, ada saudaranya, ada kerabatnya, ada teman koleganya yang diberi nikmat oleh Allah, kok kita iri. Berarti ibarat hati itu banyak penyakit-penyakitnya. Mungkin sudah terbuka, tapi karena banyak penyakitnya, banyak kotoran-kotorannya, jadi takwa itu tidak ngepas, tidak presisi berada di dalam hati kita. Apalagi kalau tertutup, mental, sampai sholat terus, maksiat jalan terus. Itu buktinya nggak ada takwa. KTP-nya sih takwa, ada tulisannya Islam, nanti masuk surga. Konon kabarnya KTP duluan, orangnya tertinggal. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tempat takwa itu ada di dalam hati. Iman yang Allah titipkan di dalam kehidupan kita juga ditaruh di dalam hati. Niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang disampaikan oleh Nabi juga tempatnya di dalam hati. Amalan-amalan fisik, qiyam, shaum, zikrullah, baca Quran, sedekah, infak, wakaf, hadiah, semuanya tidak dinilai oleh Allah kalau niatnya salah. Betul tidak? Betul. Dan niat itu persoalan hati. Saya sering ngasih nasihat teman-teman kampus. Teman-teman kuliah jangan untuk cari ijazah. Rugi banget. Ijazah nggak usah diniatin, juga akan diberikan asalkan on the track, jalani aja selesai. Terus niatnya apa? Thalabul ilmi, cari ilmu, karena itu perintahnya Nabi. Karena itulah yang menjadi pundi-pundi pahala nanti. Ya. Jadi niat itu Masya Allah menjadi pondasi. Kalau pondasinya nggak
atau ada namun lemah, maka bangunan yang ada di atasnya mudah ambruk. Na'udzubillah. Jadi apa secara rohani yang harus kita siapkan tadi? Keberadaan hati kita ini. Disiapin yang seperti apa? Kan letaknya di dalam. Justru karena letaknya di dalam tuh nggak ada orang tahu. Justru karena letaknya di dalam ini harus kita kontrol selalu. Karena di dalam hati kita itu disampaikan juga menjadi wadah pertarungan, Bapak Ibu. Pertarungan apa? Suara-suara baik dari malaikat. Dengan siapa? Bisikan-bisikan setan. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau dari jin mah nggak kelihatan, dia gaib, tapi dari manusia kadang nampak nyata. Kamu mau ngaji semangat banget dari itu. Nah emang nggak boleh? Ya santai-santai aja lah. Nah dia itu sebenarnya setan. Ala suratin nas, dalam bentuk manusia. Masya Allah. Dan di mana pertentangannya? Di dalam hati. Kalau hatinya fix, dia berangkatnya mantap. Tapi kalau hatinya nggak fix, ya nggak setengah-setengah, nggak jelas. Kalau ada yang colek, balik ya. Masya Allah. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana menyiapkan hati ini? Ya. Menyiapkan hati agar siap untuk ditaruh takwa di dalamnya. Kenapa perlu disiapkan? Karena takwa letaknya di hati, iman letaknya di hati, niat letaknya di hati. Bahkan sifat-sifat buruk memulainya di hati. Ya. Apapun akan dinilai dari hati. Sampai Al-Imam Al-Ghazali memberikan banyak cerminan atau ibarat bagaimana beliau menjelaskan tentang keberadaan hati. Bukan sekedar sebagai raja. Sebagaimana sebuah hadis, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah dan seterusnya, yang di situ juga yang dimaksud hati. Dan Al-Imam Al-Ghazali juga menjelaskan terkait dengan bagaimana menjelaskan kepada umat bahwa hati itu ibarat cermin. Ini keberadaannya ya, sudah semakin jelas bahwa hati kita itu ibarat cermin. Ya, kalmirah, jangan kalmarah. Hati itu ibarat cermin. Nah, setiap kita berbuat maksiat, kata Al-Imam Al-Ghazali bersama para pengikut-pengikut beliau, ada siapa yang sangat terkenal? Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnu Taimiyah, juga dalam sebagian teksnya terinspirasi dari Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan dan menjelaskan bahwa ketika seseorang bermaksiat, melakukan dosa-dosa kecil, ya, itu sudah menjadikan cermin yang kita miliki itu, maksudnya hati kita itu menjadi kotor seperti kena debu atau kena karat. Makanya disebutkan dalam Al-Mutaffifin kalabal ron ala qulubihim bima kanu yaksibun. Jadi ada ronnya di dalam hati yang seperti cermin itu bisa akan menjadi banyak ronnya, banyak karat-karatnya. Ya. Coba apa sekarang ini? Apa sekarang ini yang paling kecil? Kata Nabi begini, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, malbir, ya apa itu kebaikan itu? Beliau menjawab, albirru husnul khuluq. Mahwal birru? Albirru husnul khuluq. Mahwal ithmu? Al ithmu ma haka fi sadrika wa karita ayyat qali alaina. Ithm itu ithmun itu muradifnya dzambun. Ya. Atau wasaif. Apa? Kotoran. Atau apa? Dosa. Apa kata Nabi terkait dengan al-ithmu? Beliau menyampaikan cukup dikatakan dosa jika apa? Di dalam hatimu itu terdetak, apa bahasa lainnya? Terbersit sesuatu yang
Kamu malu jika sesuatu itu ketahuan orang lain. Ada nggak ibu-ibu kita begitu? Lihat suami kita gitu ya. Nah, terus jadi ingat, mohon maaf, naudzubillah. Ya, mantan dulu yang lebih sukses daripada suaminya. Itu aja. Itu saja. Kira-kira mau nggak ibu-ibu? Naudzubillah, ini anggaplah orang lain ya. Mau tidak ibu tadi, seorang istri tadi, diketahui oleh suaminya bahwa dia itu banding-bandingin antara suaminya dan mantannya yang dulu yang gak jadi. Kira-kira mau nggak diketahui begitu ibu? Anggaplah ini orang lain. Pasti tidak mau. Pasti malu. Pasti gak enak. Lah kalau mau, itu udah parah banget. Ya. Yang seperti itu sudah masuk apa? Al-ithmu. Sudah masuk dosa. Masya Allah. Nah, jadi di dalam hati kita nggak boleh dikasih ruang, Bapak Ibu. Nggak boleh dikasih ruang untuk seperti tadi. Mahakka fi sadrika wa karih ayat oleh alannas. Sesuatu yang terberat di hatimu dan kamu malu, kamu sembunyikan itu karena kamu nggak ingin itu ketahuan orang lain, ketahuan manusia. Masya Allah. Ya, itu yang saya maksud. Siang ini harus kita elaborasi, kita buat trik-triknya, kita buat langkah-langkahnya. Habis ini harus dieksekusi. Tidak boleh hanya menjadi informasi yang sia-sia, tidak ada arti. Harus menjadi pundi-pundi. Pundi-pundi apa? Pundi-pundi amal di akhirat. Kata Nabi, man sana fil Islam sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha. Masya Allah. Ba'dahu min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai'un. Siapa yang membuat kebiasaan baik, maksud kebiasaan baik apa? Yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kemudian kebiasaan itu diikuti orang, maka kita mendapatkan pahala dari kebiasaan baik tersebut dan pahala orang yang mengikuti kebiasaan kita tanpa mengurangi pahalanya dia, insya Allah. Semoga kita semuanya dapat, amin. Amin. Jadi gambarannya sudah tahu ya. Ini yang seringkali diabaikan. Menyiapkan hati kita nih, menyiapkan hati kita. Nah, eksekusinya seperti apa nih? Bagaimana kita menyiapkan hati kita agar dia terbuka? Kalau dalam Quran disebutkan apa? Qalbun salim, ilaman atallah biqalbin salim. Kita nggak usah bahas macam-macam hati, kelamaan. Ya, kita langsung aja pada eksekusi. How to do? Bagaimana kita harus lakukan ini agar jismannya yang sudah kita lakukan itu diperkuat, bahkan disempurnakan oleh ruhan, oleh keberadaan hati kita ini. Ya. Kira-kira Bapak Ibu mau dikasih caranya atau cuman mau biasa, mau sungguh-sungguh atau mau biasa? Mau banget ya, insya Allah ya. Ya, begini contohnya. Sebelum saya kasih tahu triknya. Contohnya dulu, contoh orang yang hatinya bermasalah, contoh orang yang sulit menerima takwa. Contohnya, ada seorang yang datang kepada orang lain, dia curhat, bro, gimana nih bro, kenapa? Gue lagi marah nih sama istri, banyak masalah begini-begini, atau gue lagi marah sama suami, banyak masalah begini. Apa kata yang dicurhati? Lo pikirin sendiri lah bro, gue juga sama, gue ini puyeng, gue ini, aduh sama kita punya masalah. Ini dua-duanya ini hatinya sedang bermasalah. Dua-duanya ini sulit menerima takwa dari Allah. Pernah nggak kita gitu? Ya pernah, jangan dikeras-kerasin ngomongnya. Masya Allah. Atau itu tingkatan satunya. Kita lihat tingkatan yang lain. Misal kita jadi ingat sesuatu, kemudian andai saja aku dulu begitu ya, mungkin nggak begini. Nah, itu bermasalah tuh. Hatinya udah bermasalah. Bagaimana mungkin menerima takwa dari Allah? Nggak bisa. Ya, Masya Allah. Kalaupun toh bisa, nggak sempurna, presisinya kurang. Masya Allah. Jadi itu ya contoh. Contoh lagi yang lebih ekstrim. Saya sering kasih contoh ke mahasiswa.
Ada orang baru semester ini fiktif ya. Fiktif ya. Ya, kalau ada mirip-mirip ya mohon tidak tersinggung. Nah, ada orang dari semester 1 dia kuliah, dia sudah berpikir ya Allah, akhwat ini ya Allah solehah banget. Ya, udah didoain dari semester 1 itu. Ya Allah jagalah ya Allah, karena dia nggak mau maksiat, dia nggak mau pacaran. Dia doa sama Allah, sholat tahajud, puasa, baca Quran. Dia menjadi orang yang mutik, orang yang taat, takwa pada Allah, doa terus. Tapi ada selipannya doa, ya Allah, jodohkan dia untukku ya Allah. Karena ini solehah banget, dia ingin yang cowoknya ini, ikhwannya ini pengen juga dapat istri solehah, maka dia juga bekerja keras berdoa pada Allah agar dia dijodohkan untuk dirinya. Setelah 4 tahun berlalu, coba doa 4 tahun ya, sholat malam, baca Quran, sedekah, selalu doa itu. 4 tahun berlalu sama-sama wisuda nih, ya anggaplah di sinetron lah, gitu. Sama-sama wisuda, sama-sama kerja, dapat sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun. Nah, yang ikhwannya ini, ya dapat surat undangan di WA group bahwa si akhwat yang didoain 4 tahun lebih ini akan menikah dengan orang lain. Kira-kira gimana nih? Ini kalau Iwan ya, kalau akhwat saya nggak berani ngasih ilustrasi, mungkin langsung pingsan ya. Kalau Iwan gimana? Masya Allah. Udah didoain 4 tahun. Yang parah, yang hatinya tertutup, karena bisa jadi niatnya salah atau nggak ada yang ngarahin, maka dia bilang apa? Allah nggak ada. Buktinya saya sudah doa selama ini 4 tahun gak dikabulin. Emang Allah nggak dengar? Aku sampai nangis malam minta pada Allah gak dikabulin. Coba. Naudzubillah. Ini error. Ini harus ikut yang ini ada di sini nih. Kalau enggak bahaya ini orang, gitu ya. Atau lebih rendah lagi, nggak sampai menafikan Allah. Dia bilang Allah kejam, nggak ada kasih sayang sama sekali. Masya Allah, naudzubillah. Jangan sampai kita seperti itu ya. Itu contoh yang untuk khusus yang masih jomblo-jomblo. Di sini ada Ustaz yang masih jomblo ya? Banyak. Ya Allah yang jomblo kasih jodoh yang soleh-solehah ya Allah. Amin. Yang nggak amin, hati-hati. Oke, ya Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Itulah pentingnya kalau hati siap menerima takwa, maka takwa itu akan menjadi leader, akan menjadi pembina di dalam kehidupan kita lewat hati yang ditempatin itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibarat raja, dialah yang menjadi titik pusat semua keputusan ada di situ. Kalau tidak ada takwa di situ, maka akan ditempati setan, iblis dan lain-lain yang menitipkan sifat-sifat buruk, sehingga setiap amalia yang dilakukan pastilah tidak diridhoi oleh Allah. Puasanya nggak diridhoi, zakatnya nggak diterima, sedekahnya tertolak, ya. Haji umrohnya nggak diterima sama Allah. Ya, naudzubillah. Ya, karena hatinya error. Hati error menyebabkan niatnya salah. Masya Allah, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka baginda Nabi Muhammad SAW, hadis pertama yang terkait muasyarah itu coba, itu udah dahsyat. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai orang lain. Li akhihi, akhun dalam hasanah Islam itu bukan hanya ikatan darah, ya, tapi apapun yang Allah ciptakan, dia manusia, dia sebenarnya akhun, saudara, karena dia makhluk ciptaan Allah. Jangan pernah kita membenci orang lain. Ketika kita membenci orang lain, meskipun dia seburuk apapun, berarti kita membenci ciptaan Allah. Sekarang saya tanya, apa mungkin Allah sang pencipta itu membenci ciptaannya? Enggak mungkin. Pasti mencintainya. Kalau kita memprediksi ini orang jahat sekali, Ustaz,
Kenapa kita harus cintai? Sekarang kamu melihat jahatnya. Apa kamu tahu akhir hidupnya seperti apa? Bisa jadi dia lebih soleh daripada kita. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung triknya. Nanti kita elaborasi. Nah, Bapak Ibu, menjaga hati itu tidak mudah. Memposisikan hati untuk menerima takwa tadi tidak mudah. Karena di dalamnya ada pertentangan jin, ya, yang membisikkan sesuatu, pertentangan hawa nafsu, nafsu yang buruk, yang menginginkan sesuatu, ya. Dan di situ juga ada kebaikan-kebaikan yang ditiupkan oleh malaikat. Ya, bahasa kita gitu ya, kita mudahkan aja. Bagaimana caranya? Sebenarnya mudah. Caranya Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah itu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, ya. Gimana? Wabtahu min fadlillah wadkurullaha katsiran. Ternyata di situ. Jadi Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah ketika habis sholat itu, ini maksudnya bukan hanya sholat Jumat, maka kita pasti akan keluar dari musola, dari masjid tempat kita sholat, atau dari mihrab, dari ruangan tempat kita sholat. Ketika kita sholat itu hablum minallah. Bahasanya nggak mungkin orang sholat itu bermaksiat gitu. Ketika sedang sholat, ketika sudah selesai sholat, kemungkinannya besar sekali. Untuk menjaga agar kemungkinan itu semakin mengecil, maka Allah sampaikan wabtahu min fadlillahi wadkurullah katsiran. Carilah rezeki, ya. Kemudian juga apa? Ingatlah kepada Allah katsiran, yang banyak. Zikrullah. Ini caranya, ya. Cara untuk menjaga agar hati kita posisinya itu siap untuk menerima takwa. Tidak boleh kita keluar dari sini kecuali hati kita zikrullah. Hati ya, bukan lisan ya. Kadang ada lisannya kita ini, ya Allah, kamu ini gimana sih? Ya. Nggak tahu diuntung. Yang disebut Allah, tapi hatinya enggak, dia malah marah, dia malah benci. Maka ini enggak masuk, ya. Tidak matching antara lahir dan batin. Persiapan jasmanianya ada, sebut ya Allah, tapi ruhaniyahnya enggak ada. Ya, naudzubillah. Bagaimana zikrullahnya? Begini. Nah, kita enggak perlu masuk tasawuf, tarekat yang kayak orang-orang, karena sebenarnya di dalam hadis Nabi, dalam Quran udah cukup. Kalau kita mau memperdalamnya, cukup dengan wadkurullaha katsiran. Ingatlah Allah yang banyak. Bagaimana cara persisnya? Allah sampaikan dalam surat Ali Imran 190 sampai 191. Gimana caranya? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Itu caranya. Berarti ada nggak posisi selain 3 posisi itu? Ibu-ibu, ada nggak posisi selain berdiri, selain duduk, selain berbaring? Ada nggak posisi fisik kita yang selain 3 itu? Nggak ada. Nggak ada. Makanya disitulah itu yang harus kita pegang. Bagaimana caranya agar bisa zikrullah? Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Berdiri itu bisa jadi sedang ngobrol kayak seperti ini. Berdiri bisa jadi kita sedang mendengarkan, sedang berbicara di depan murid-murid kita, sedang memikirkan sesuatu. Berdiri, duduk juga begitu bisa. Tiduran, terlentang juga begitu. Ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Caranya adalah memikirkan penciptaan langit dan bumi. Oke, ini teoritisnya dulu. Nanti praktisnya ada. Ya, disiapin aja ya, insya Allah. Nah, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Setelah memikirkan, ada sebuah kalimat yang Allah perintahkan. Dan ini kalau dijaga, hati kita presisi menerima takwa. Apa yang ditaklimatkan oleh Allah? Allah sampaikan,
contohkan dan diperintahkan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, apa yang kau ciptakan di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Kita belum banyak orang yang sini baru 3 kelas misalnya. Semuanya ada manfaatnya. Nanti 10 kelas pun masih belum banyak karena di atas 10 ada 11. Begitu ya? Ya. Semuanya ada manfaatnya. Ada hikmah yang Allah sampaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia dan ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Oke, itu ya. Itu dasar-dasarnya tuh. Dan banyak lagi yang lain. Dan hati kita ini spesial Bapak Ibu. Spesialnya apa? Allah sampaikan wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a telinga pendengaran wal basara penglihatan wal fuad. Allah sampaikan bukan qalb tapi wal fuad. Kalau qalb itu kondisi qalbun qallaba yuqallibu in qallaba yanqalibu dia berbolak-balik itu qalbun. Tapi Allah sebutkan dalam ayat tersebut wal fuad. Apa itu fuad? Fuad itu kalau dalam bahasa Arab lebih fokus kepada aktivitas yang ada di dalam hati kita. Itu fuad. Apa lanjutannya? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, dan gerakan hati kita, semua dari 3 hal ini, yang bersumber dari 3 hal ini, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Loh, Masya Allah. Jadi jangan berpikir, gak apa-apa yang penting belum dikerjain, dipikir di hati apa, di batin di hati. Enggak bisa. Akan ditanya sama Allah. Ada nasnya kok. Ya, kalau nggak percaya tinggal dibuka aja tafsir-tafsirnya seperti apa. Bahwa aktivitas hati kita itu ada pertanggungjawabannya. Masya Allah. Jadi jangan sembrono, jangan dianggap sepele. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati ini ya diajarkan untuk dalam kondisi apapun zikrullah. Zikir caranya bisa dengan memikirkan semua alam semesta ini. Wa ma fihima, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, di dalamnya termasuk kehidupan kita. Takdir yang Allah ciptakan atas diri kita, itu kita pikirkan. Ini teoritisnya dalam Quran dan dalam hadis. Bahkan kalau dalam hadis Nabi menasihati salah satu istri beliau yang dalam tarikh menjadi pesaingnya Aisyah. Siapa tuh namanya? Meskipun beliau janda, Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah. Beliau waktu bertemu dengan Nabi mengisyaratkan satu hadis, menceritakan, ya Rasulullah, aku selalu dengar engkau sering sekali berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, mengapa engkau banyak sekali atau sering aku mendengar berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini untuk menjaga kestabilan hati. Wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Itu kestabilannya. Belum dalamnya itu. Ya, belum pembersihannya. Tadi kestabilannya dengan doa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kata Nabi, wahai Ummu Salamah, ketahuilah bahwa semua hati manusia itu di bawah jari jemarinya Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan, gampang sekali bagi Allah, mudah. Begitu juga sebaliknya. Maka siapa yang bisa menjaga hati kita, Bapak Ibu? Allah. Siapa yang bisa mempertahankan hati kita agar gak gampang goyang, ya, agar siap menerima takwa? Ya Allah. Maka alternatif pertamanya berdoalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini dalam hadisnya. Ada trik pertamanya ya untuk menjaga kestabilan hati ini. Doa itu jangan ditinggal. Ya minimal habis sholat. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Saya tawarkan, nah ini tawarannya mudah tanpa biaya. Ya. Apa tawarannya? Connecting Allah. Apa? Bapak-bapak? Connecting Allah. Ibu-ibu apa tadi? Connecting Allah. Kalau dulu ada Nokia punya slogan, masih ingat? Connecting people. Pernah ya? Dengar ya, connecting people, karena Nokianya udah nggak ada, udah tutup ya. Jadi slogannya saya pakai, saya ganti connecting Allah. Apa dasarnya? Tadi Al-Jumu'ah ayat 10. Wadkurullaha katsiran. Bagaimana caranya? Ali Imran 190-191. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Persisnya seperti apa? Persisnya gampangnya begini. Setiap apa yang kita lihat dengan indera mata kita, apa yang kita dengar dengan indera pendengaran kita, apa yang kita rasakan, kita pikirkan dalam hati kita, connecting Allah, hubungkan kepada Allah. Kira-kira gimana? Mudah atau sulit? Gimana Ustaz? Cara ngubungnya seperti apa? Ya. Harus dihubungkan kepada Allah. Tadi kan ya tafakkarun, berpikir. Kadang kita mikir tapi mikirnya lupa. Ada Allah yang selalu menyertai kita. Kalau dalam hasanah Islamnya namanya ma'iyatullah, bertemu dengan Allah. Kalau dalam akhir surat Al-Kahfi disebutkan pertama orang itu liqa Allah, bertemu Allah dulu. Setelah itu baru ma'iyatullah, bertemu dulu. Bagaimana bertemunya? Lewat sholat, lewat amal perbuatan baik. Ini kita bertemu Allah nih. Kalau versi surat Al-Kahfi ya, kita hadir di majelis ini bertemu Allah. Tapi belum tentu bersama Allah. Belum tentu ma'iyatullah. Karena ma'iyatullah membutuhkan dzikrullah, membutuhkan memenuhi relung-relung hati kita ini dengan dzikrullah. Bagaimana caranya? Connecting Allah. Cara praktis, mudah, tanpa biaya, gratis. Kita melihat sesuatu, hubungan sama Allah. Ya. Dengar berita tentang teman kita, hubungan sama Allah. Tiba-tiba kita duduk, ingat teman kita dulu zaman SD, hubungan sama Allah. Next, bagaimana cara menghubungkan yang paling praktis? Sebagaimana ajaran Nabi. Baginda Nabi mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba muslim yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia orang yang didoakan, kecuali datang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat bagian doa yang sama. Masya Allah. Jadi kita banyak-banyak doain orang, itu malaikat doain kita kepada Allah. Jadi malaikat bukan doain orang itu, malah doain kita. Insya Allah. Gampang ya, itu cara termudah, tergampang dan syar'i. Karena ada teks hadisnya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bi dzaril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Dan jangan pakai mulut, jangan pakai lisan. Kata Aisyah, istrinya Rasul, aku lebih menyukai, dalam Bukhari ini, aku lebih menyukai mengingat Allah di hatiku daripada di lisanku, dengan perbandingan 1:70. Kalau kita bilang astagfirullah, 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 astagfirullah 70 kali, itu bagi Aisyah mendingan beliau diem, tapi hatinya bilang astagfirullah. Nah, jadi kita sambil ngobrol, itu hati kita bisa berzikir, bisa istighfar. Kata Al-Ghazali, kalau mau membersihkan hati kita yang ibarat cermin yang banyak noda, hati kita mikirnya negatif, mikir ngeres, enggak kecewa, itu noda. Bagaimana cara membersihkannya? Istighfar wa dzikrullah kalau menurut Ihya. Ya, istighfarnya di mana? Bukan di lisan tapi juga di hati. Yang kita bersihkan hati. Maka kerjaannya harus di hati. Masya Allah ya. Jadi kita diam melihat sesuatu sambil doain orang yang kita lihat. Ya. Bahkan jangan pernah mendoakan negatif. Ya. Ada anak-anak SMP mungkin lewat, mohon maaf, goncengan, gayanya seperti suami istri,
Ya. Kadang-kadang kita mikirnya, ya Allah anak siapa ini? Nanti aduh ya Allah maksiat dosa gitu ya. Padahal apa manfaatnya bagi dia? Enggak ada. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Bagaimana cara kita ngasih manfaat? Nabi mengatakan mamin abdin muslimin yad'u li akhihi bidzaril ghaib illa qala malaku illa qala al malaku walaka bimithli. Jadi caranya adalah doain dia. Meskipun kita nggak tahu siapa dia, meskipun hanya waktu itu kita ketemu dia, ya Allah sadarkan dia, ya Allah jadikan dia anak soleh-soleha, ya Allah kalau dia berjodoh jodohkan, ya Allah lahirkan dari keturunannya anak-anak yang soleh-soleh, ya Allah pertemukan di surgamu nanti, ya Allah. Tapi nggak usah lisan, tidak usah lisan, tidak usah terdengar orang, itu hanya sirrun, rahasia kita sama Allah. Masya Allah. Dan ini dari Nabi, bukan dari saya. Jadi saya hanya menggali kembali, menyampaikan saja, ya, bahwa kita itu berpotensi sangat mudah orang Islam itu untuk dekat dengan Allah. Hati kita bergemuruh untuk selalu zikrullah. Caranya gampang, connecting Allah. Untuk menjaga hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Setelah itu connecting Allah. Bagaimana cara connecting? Apa yang kita lihat, doakan kalau dia manusia. Doakan kebaikan meskipun sejahat apapun dia. Apa yang kita dengar, kalau dia manusia, kita doakan keburukan-keburukan agar dihapus sama Allah. Itulah yang terjadi sehingga baginda Nabi diizinkan oleh Allah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan masuknya salah satu Amr bin Hisam atau Umar bin Khattab. Akhirnya Allah buka Umar bin Khattab dari doa. Gak ada orang dengar. Makanya hati-hati, kayak bahasa gitu ya. Kekuatan hati ini lebih kuat daripada kekuatan lisan. Karena hati langsung nyambung sama Allah. Kalau lisan penuh dengan kedustaan. Biasanya sih, biasanya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lebih dari 45 menit ya, saya mohon maaf. Ya, karena kalau di stop tadi nggak nyampe ya pesannya. Saya ingin simpulkan atau kita headline ya, cara gampang untuk menyiapkan agar Ramadan kita betul-betul menghasilkan takwa yang dijanjikan adalah bukan hanya menyiapkan fisik, latihan puasa, latihan baca Quran, bukan hanya itu, tapi juga menyiapkan rohani, menjaga hati kita, mempersiapkan hati kita agar terbuka, agar bersih dari kotoran-kotoran. Caranya bagaimana? Banyak istighfar dan zikir. Cara praktisnya bagaimana? Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Satu. Yang kedua, connecting Allah dan rasakan keberadaan kita sama Allah. Ma'iyatullah. Dalam ilmu psikologi disebutkan bangun tidur sampai tidur lagi, manusia itu ngobrol sendiri 50.000 kali dalam hatinya. Bayangkan kalau itu nyambung sama Allah semua, maka jadi zikrullah, Allahu Akbar. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah menguatkan hati kita ya, agar siap untuk menerima takwa yang Allah janjikan pasca Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah Ustaz.